Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Novia Aquarius Huta Barat, NIM 200025159, mahasiswa Permata Universitas Sriwijaya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan, Prodi Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Nah, sebelum kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan, mari kita simak bagaimana kepemimpinan menurut Hersey dan Blenker. Jadi, Hersey dan Blenker mengajukan semacam formula bahwa kepemimpinan pada dasarnya merupakan perwujudan dari 3 komponen. Apa itu 3 komponen tersebut? Yang pertama itu pemimpin itu sendiri, dan yang kedua itu bawahan atau anggota, dan yang terakhir itu adalah situasi di mana proses kepemimpinan tersebut diwujudkan. Apa itu pemimpin? Pemimpin adalah seseorang yang dapat atau mampu mempengaruhi orang lain atau sekelompok orang di dalam suatu organisasi untuk mau bekerja dengan tujuan mencapai tujuan organisasi bersama. Jadi organisasi akan berjalan dengan lancar jika seorang pemimpin ahli dalam bidangnya. Kemudian, bawahan adalah sekelompok orang yang merupakan anggota dari organisasi yang siap bekerja atau mau diperintah sesuai dengan kesepakatan dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Dan kemudian situasi. Situasi adalah saat-saat di mana seorang pemimpin berusaha untuk dapat mempengaruhi anggotanya agar dapat melakukan kehendaknya dengan tujuan bersama atau dengan tujuan organisasi tersebut. Nah, ketiga komponen tersebut saling berkaitan, yaitu pemimpin, bawahan atau anggota, serta situasi yang akan menentukan keberhasilan suatu kepemimpinan. Selain Hersey dan Blenker, para ahli lain yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan itu ada Theodore J. Kowalski, ada Thomas J. Leslie, dan ada James W. Mahoney. Ketiga para ahli tersebut memandang bahwa kepemimpinan dipengaruhi oleh 3 variabel, yaitu variabel individu, organisasi, dan sosial. Hersey, Blenker, serta pendapat yang dikemukakan oleh para ahli lainnya seperti Theodore dan yang lainnya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan secara garis besar ada 2 faktor besar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang muncul dari diri si pemimpin itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berkaitan dengan karakteristik anggota atau bawahan serta situasi. Nah, yang pertama itu adalah faktor internal, yaitu faktor dari pemimpin itu sendiri. Setiap pemimpin memiliki karakter yang berbeda-beda. Pemimpin memiliki keunikan tersendiri yang membedakannya dengan orang lain. Tentu, keunikan tersebutlah yang menentukan bagaimana cara pandangnya serta cara ia memimpin. Ada karakter bawaan yang menjadi ciri pemimpin sebagai individu. Ada kompetensi yang terbentuk dari proses pematangan dan pendidikan. Adapun karakteristik dari kompetensi tersebut berupa motivasi, self-concept, knowledge, dan skill. Motivasi adalah suatu keinginan atau yang dipikirkan oleh seseorang yang dapat mendorongnya untuk melakukan suatu tindakan.
Self-concept adalah nilai atau citra yang dimiliki seseorang tentang dirinya sendiri yang memberikan keyakinan pada orang lain tentang dirinya, tentang siapa dirinya. Knowledge adalah informasi yang dimiliki seseorang pada bidang tertentu. Sedangkan skill adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas tertentu, baik mental ataupun fisik. Dan yang kedua itu adalah faktor eksternal. Jika dikaitkan dengan formula yang disampaikan oleh Hersey dan Blanchard, bahwa faktor eksternal itu adalah faktor bawahan dan situasi. Faktor bawahan adalah faktor yang berkaitan dengan karakter bawahan. Itu berkaitan dengan status sosial, agama, ideologi, dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut akan menentukan pemimpin untuk mengatur dan mempengaruhinya. Jika bawahan tersebut adalah siswa, maka pemimpin harus mengajukan pola kepemimpinan sesuai dengan karakter siswa tersebut. Karakter siswa pun berbeda-beda. Ada siswa yang belum dewasa, ada juga siswa yang sudah dewasa. Jika siswa tersebut belum dewasa, maka pemimpin tersebut dapat mendekatinya dengan pendekatan pedagogi. Dan jika siswa tersebut sudah dewasa, maka pemimpin dapat mendekatinya dengan pendekatan andragogi. Faktor eksternal lainnya juga dapat berupa aspek waktu, tempat, tujuan, karakteristik organisasi, dan lain sebagainya. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari saya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Saya mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian saya. Semoga apa yang saya bagikan tadi dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.